Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Omdo TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang di perikanan tentang ikan cana. Oke, mungkin banyak kiper-kiper baru atau yang baru memelihara ikan cana, terjun di dunia ikan cana, mungkin masih banyak yang bingung tentang settingan tank, tentang barang-barang apa aja sih yang diperlukan untuk memelihara ikan cana. Bahasa kerennya starter pack gitulah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang, untuk yang pertama lah ya, kita akan bahas tentang settingan ikan tank untuk cana sendiri. Nah, ketika kita memelihara ikan cana, mungkin ada yang mau melihara dari baby, ada yang mau melihara udah size medium atau yang udah besar sekalipun, itu terserah kalian. Nggak ada batasan untuk memelihara size. Nah, di sini saya akan bahas tentang yang pertama, settingan untuk tank dulu. Ketika kita membeli ikan di size kecil, sedang atau yang besar, kita harus memikirkan ukuran dari akuarium tersebut. Nah, di sini untuk ukuran akuarium, saran saya atau menurut saya nih ya, itu minimal 2 sampai 3 kali ukuran ikan tersebut. Nah, misalnya kita melihara ikan yang dari size medium lah ya, dari size 15 hingga 25, taruhlah 20 lah, kita ambil tengahnya. Nah, kalau kita ingin memelihara ikan cana di size 20, itu paling kecil, paling minimal itu ukuran akuariumnya itu 40 cm, 2 kali dari badannya. Nah, idealnya itu 3 kali. Kenapa? Karena supaya perputaran ikan cana itu bisa lebih maksimal. Kan kasihan juga kalau ukuran ikan 20 cm kita pakai tank yang 30, jadi ntar dia mau belok itu agak susah, nanti badannya bakalan bengkok lama-kelamaan karena putaran untuk ikan itu terlalu sempit. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pasir malang. Di sini untuk cana ya, sangat disarankan sih menggunakan pasir malang. Ya terserah mau pasir malang hitam atau merah, itu kan ada 2, terserah kalian mau menggunakan yang mana, tergantung selera kalian. Mungkin bisa browsing warna dan ya warna lah, terutama warna merah kayak gimana kalau di settingan tank, warna hitam kayak gimana di settingan tank, itu terserah kalian. Yang selanjutnya itu background. Nah, di sini background sangat disarankan bagi saya menyarankan itu ada 2 warna, itu ada background warna hitam, ada background warna putih. Nah, karena apa? Karena 2 barang itu, background dengan pasir malang, itu sama-sama punya kegunaan untuk mendukung pertumbuhan ikan. Untuk pertumbuhannya apa aja nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Yang keempat itu ada aerator dan biofoam. Yang kelima itu ada powerhead. Nah, di aerator dan powerhead itu sebenarnya opsional aja sih, tapi antara kedua barang ini saya lebih menyarankan untuk menggunakan aerator yang dipakaikan dengan biofoam itu. Kenapa? Karena ikan cana ini tipe ikan yang suka di perairan tenang. Nah, kalau kita menggunakan powerhead itu bakalan punya arus air atau gelombang yang kuat di dalam akuarium. Kenapa saya menyarankan menggunakan aerator kalau kalian ingin menggunakannya ya. Tapi kalau saya sendiri pun nggak menggunakan juga sih. Tapi kalau kalian mau menggunakan itu terserah. Nah, ketika ikan cana itu hidup di perairan tenang, dia bisa tahu kalau ada mangsanya, misalnya kayak jangkrik atau katak yang lewat, itu bakalan ada menimbulkan gelombang-gelombang sedikit. Nah, itu bakal mancing cana untuk mengejar mangsanya. Makanya saya menyarankan di sini untuk menggunakan biofoam karena tidak terlalu kuat untuk efek arusnya. Kenapa? Kalau dari saya udah pernah ngalami sendiri, udah praktekkan sendiri, kalau menggunakan powerhead, ikan kelamaan kita ngasih kayak kodok atau jangkrik, di atas tuh bakal berenang lama itu kodok sama jangkriknya. Karena apa? Karena ikan cana itu nggak bakal ngerasain getaran dari binatang tersebut. Nah, jadi di sini untuk disarankan menggunakan aerator.
nggak menggunakan aerator pun nggak apa-apa, karena ikan cana ini mengambil oksigen itu langsung dari permukaan air dan dia bisa menyimpan oksigennya itu sendiri. Nah, setelah settingan tank udah kita bahas, kita akan bahas tentang starter pack. Starter pack barang-barang apa aja yang diperlukan untuk ikan cana, barang-barang pendukung lah istilahnya. Walaupun nggak butuh dipakai setiap hari, tapi ini harus ada, ini menurut saya. Karena apa? Ini untuk jaga-jaga suatu saat kalau ada kenapa-napa untuk ikan. Nah, yang pertama itu daun ketapang. Daun ketapang kegunaannya untuk menstabilkan pH dan untuk menyamankan ikan dengan kondisi air. Karena kan kondisi air di alamnya itu kan nggak selalu bening, pasti ada kayak butek-buteknya sedikit lah. Tapi untuk pastinya itu untuk menstabilkan pH. Itu daun ketapang. Terserah mau daun ketapang atau ekstraknya, itu pilihan kalian. Yang kedua itu garam ikan. Garam ikan itu kurang lebih sama, untuk menstabilkan pH juga. Nah, kegunaan daun ketapang dan daun ketapang yang juga garam itu bisa juga digunakan ketika ikan sakit. Nah, ikan sakit ini kayak misalnya stres baru pindah tank ya kan, atau dalam perjalanan jauh. Nah, itu bisa air ketapang, akuarium. Di akuarium itu udah dikasih air, dikasih ekstrak ketapang atau daun ketapang, terus juga dikasih garam. Nah, itu juga bisa menstabilkan pH air supaya ikan itu ketika baru pindah tank itu bisa nyaman dengan kondisi tank barunya. Nah, yang selanjutnya itu akrikflavin. Akrikflavin itu seperti ini dia. Ini mereknya dari Sakai Pro ya. Nah, banyak juga merek yang lain tentang akrikflavin, tapi kebetulan di rumah ada yang kayak gini. Jadi itu terserah, opsional kalian beli di pasaran nanti akrikflavin. Kegunaan akrikflavin itu apa? Yang pertama untuk bisa menyembuhkan white spot. Nah, mungkin itu apa ya bahasanya? Enggak semua ikan, dan saya yakin kiper handal sekalipun pasti ngalamin yang namanya ikan sakit. Jadi ini untuk jaga-jaga aja. Yang pertama bisa untuk menyembuhkan infeksi kulit, luka, lecet pada ikan, mungkin ketika perjalanan ya kan kegesek-gesek, atau tiba-tiba ikan terjun bebas kan lompat dari akuarium, itu pasti ada itu. Semua kiper pasti bakal ngerasain yang namanya ikan lompat. Nah, yang kedua itu mata katarak atau selaput atau berkabut. Biasanya kita menyebutnya cloud eyes. Jadi matanya itu bakal berkabut, bakal ngembang kiri doang atau kanan doang atau dua-duanya, itu juga bisa aja terjadi. Jadi ini perlu. Nah, yang selanjutnya itu white spot. White spot ini banyak faktor, antara airnya yang kedinginan atau dari parameter air yang buruk, itu bisa bakal menimbulkan white spot. Yang selanjutnya jamur atau jamur kapas lah bahasanya. Dia tuh kayak luka, dan nanti lukanya itu ada kayak benar-benar kayak kapas gitu, ada kayak alus-alus, rambut-rambut alus. Nah, itu yang biasa dibilang jamur kapas. Nah, ini juga butuh dan ampuh sih menurut gua. Nggak tahu merek-merek yang lain, yang penting akrikflavin ini ya gue saranin banget. Nah, biasanya di di barang kayak gini ada dua pilihan, antara akrikflavin sama methylene blue gitu, gue lupa namanya karena gue nggak pernah pakai. Nah, gue pernah nanya sama teman-teman kiper yang lain, untuk yang blue tadi itu ada kayak takaran obatnya. Nah, takaran obat itu kalau berlebihan itu juga bisa membahayakan ke ikan cana kita sendiri. Nah, mungkin antara kita ada yang teledor gitu, mau nuangin di tutup botol nih, mungkin kejatuhan atau keluber kan. Nah, itu kalau overdosis, kata temen gue, itu bakalan bahaya. Kalau untuk ikan ini sendiri, di sini juga dia bilang untuk pengobatan pemakaian berlebihan tidak membahayakan ikan. Nah, gue pernah coba di styrofoam ukuran 75 kali 30, itu gue pakai 3 tutup botol. 3 pakai 3 tutup botol. Nah, gue tanya ke temen gue,
itu nggak apa-apa. Makanya gue lebih milih acryclavin ini. Oke, selanjutnya alat sifon. Nah, alat sifon ini kegunaannya untuk menyedot kotoran-kotoran yang ada di dasar substrat. Nah, ketika mungkin kita ngasih makan, ya kan pasti ada kotoran-kotoran yang bekas-bekas makanan yang jatuh di pasir, ataupun kotoran-kotoran dari pupnya ikan. Nah, ketika kita mau water change, ganti air, itu sangat disarankan untuk tidak mengganti air sebanyak 100%, ya paling enggak 50 lah gitu. Nah, ketika kita mengganti air, kita kan pakai sifon. Itu otomatis yang kita sedot itu dari dasar akuarium dulu. Dari dasar akuarium, pasir-pasir itu kita deketin ke sifon, nanti itu kotoran otomatis bakal naik. Kotoran itu dulu yang di dasar yang bakal naik lalu keluar. Nah, ketika sudah sekitar 50%, baru kita isi air lagi. Mungkin 4 atau 3 hari lagi, sekiranya masih banyak kotoran di dasar substrat. Nah, disedot lagi pakai sifon ini. Kenapa gue pakai sifon? Gue nyaranin ya, karena kalau kita nggak menggunakan sifon, langsung water change gitu, langsung pakai gayung atau pakai selang, langsung disedot sampai habis airnya, itu bakalan bikin stres pada ikan. Nah, entah warnanya jadi bulu atau cabung-cabungnya itu bakalan pudar. Banyak faktor lah kalau kita terlalu sering menggunakan water change yang enggak 70-100% itu menurut gua nggak dianjurkan banget, karena ikan cana ini bisa dibilang punya mood. Nah, kalau mood dia bagus, ya kan dia udah nyaman sama tank, warnanya dia bakalan keluar warna kuning atau merah dari ikan tersebut, sama cabungnya juga bakalan keluar. Nah, yang selanjutnya itu ada heater. Heater itu alat pemanas, bisa dibilang alat pemanas, nggak juga sih. Ini di tulisan sih alat pemanas, tapi gue nggak setuju alat pemanas. Karena kenapa? Karena alat heater ini kegunaannya untuk menstabilkan suhu. Nah, kalau mau panasin air sih pakai kompor aja juga panas. Nah, gue nyaranin ya, untuk heater ini untuk tidak dipakai selama jangka panjang gitu, ibaratnya dalam sehari-hari. Kalau misalnya suhu kita lagi musim kemarau gitu kan, kita pakai heater, itu menurut gue nggak perlu juga sih. Karena apa? Karena kan suhu air juga udah panas kan, udah naik gitu, udah hangat. Nah, karena apa? Karena misalnya kalau di hari hujan itu biasa bakal timbul white spot. Kalau kita udah biasain pakai heater, nanti gitu sakit, ya kan? Kita pakein heater lagi, itu udah nggak bakal mempan. Mempan sih mempan, cuman efeknya juga bakalan lama, nggak sebagus kayak ikan yang nggak pernah kita pakai heater, itu sakit kita pakai heater. Nah, itu kan pasti ada efeknya sendiri. Karena gue pernah ngerasain di ikan predator lain, gue udah biasain pakai heater, gitu sakit kena white spot, gue pakein heater juga lama gitu sembuhnya. Sampai gue pernah setting di angka maksimal itu 32 derajat, sampai gue rasain, gue celup tangan gue itu airnya agak hangat. Itu bakal lama banget jadinya. Ujung-ujung gue tanya konsultasi lain ke kawan-kawan kiper yang lain, ada cara-caranya. Nah, itu efek bisa bawa perubahan. Nah, jadi di sini untuk heater gue nggak saranin untuk pemakaian jangka panjang. Nah, yang ketujuh itu lampu pencahayaan, ya kan? Karena kita melihara cana kan juga pasti bakalan butuh ngeliat ikan. Masa iya kita mau digelapin terus? Nah, untuk pencahayaan ini itu terserah mau pakai yang lampu gantung atau lampu celup, itu bebas. Nah, untuk penggunaannya itu gue saranin maksimal itu 8 jam, jangan 24 jam. Ya boleh aja sih 24 jam, asal siap-siap. Itu bakalan tumbuh lumut di kaca-kaca, dan air juga bakalan cepat hijau kalau pakai lampu jangka panjang. Jadi kalau gua sendiri, kalau siang kan itu agak terang, jadi ya nampak kelihatan lah gitu kan, bayangan-bayangan ikan atau warna-warni ikan sedikit. Nah, kalau malam baru gue pakai lampu. Dari habis maghrib kan sampai sebelum tidur itu gue hidupin terus gitu. Mau tidur ya gue matiin. Karena apa? Karena ikannya juga butuh istirahat. Nah, oke. Itu aja sih
saran-saran gue tentang settingan tank dan starter pack untuk memelihara ikan cana. Kalau ada masukan, kita bakal diskusi di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Om TV. Oke, makasih.